Robert Lewandowski resmi melangkahkan kaki keluar dari Allianz Arena. Setelah pergulatan kurang lebih 8 tahun, akhirnya Lewi pergi dari Bayern Munchen. Ia kemudian mendarat ke Barcelona yang pelan-pelan baru sembuh dari krisis ekonomi. Kepergian Lewandowski ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana Bayern Munchen bisa bermain tanpa Lewi? Sehebat apa di Rotten tanpa salah satu pemain terbaiknya? Bagi Bayern Munchen, barangkali pertanyaan itu hanya buang-buang waktu. Bayern Munchen telah terbiasa kehilangan pemain-pemain hebat. Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Arsene Robben, sampai Frank Ribery. Namun di Rotten selalu bisa menemukan penggantinya. Tapi, The Bavarian semestinya juga paham bahwa yang hengkang itu adalah Lewandowski. Tentu untuk mencari pengganti seorang Lewandowski tidaklah mudah. Apalagi persaingan mendapatkan striker tengah acap kali sulit. Sekalipun itu bukan berarti tidak bisa. Robert Lewandowski sendiri pada kenyataannya memiliki pengaruh yang signifikan di kubu Bayern Munchen. Ia diplot sebagai andalan di lini depan. Keran gol di Rotten kebanyakan berasal dari aksi Robert Lewandowski. Gak percaya? Musim lalu Bayern Munchen yang juara Bundesliga itu sudah menciptakan 97 gol. Dari jumlah gol tersebut kurang lebih sepertiganya dicetak oleh Robert Lewandowski. Pemain kelahiran Warsawa itu musim lalu mencetak 35 gol dari 34 pertandingan di Bundesliga. Tak cukup sampai di situ, selama berkiprah di Bayern Munchen, Lewandowski juga telah menciptakan rekor-rekor pribadi yang dahsyat. Ingat bagaimana ia pernah mencetak 5 gol dalam waktu 8 menit 59 detik saja. 8 musim bersama FC Hollywood, Robert Lewandowski juga sudah mencetak setidaknya 344 gol dan membukukan 72 assist dari 375 pertandingan. Khusus di Bundesliga, ia sudah mencetak 238 gol untuk Bayern Munchen. Dari segi prestasi, Lewi juga termasuk pemain yang membawa Bayern Munchen meraih sextuple bersejarah pada musim 2019-2020. Bayern Munchen memang punya catatan selalu mendapatkan pengganti para bintang yang tak tergantikan. Namun untuk soal Lewandowski sepertinya agak lain. Sebab pelatih mereka, Julian Nagelsmann sendiri justru frustasi ketika Lewandowski menandatangani kontrak dengan FC Barcelona. Sebelum laga pramusim kontra DC United yang kelak dimenangkan Bayern Munchen, Nagelsmann berbicara di depan awak media. Melalui konferensi pers, ia menyampaikan kegusarannya terhadap keputusan Lewandowski. Kegusaran Nagelsmann ia sampaikan dengan sedikit menyindir Barcelona yang masih dalam krisis, tapi bisa membeli pemain, termasuk Lewandowski. Tentu saja Nagelsmann punya segudang alasan untuk frustasi terhadap kepergian Lewandowski dari skuadnya. Walau bagaimana ditinggal Lewandowski, itu berarti Bayern Munchen seperti mendapat pukulan keras. Dan itu akan sangat sulit bagi pelatih sendiri. Sebab Nagelsmann mesti meyakinkan para fans betapa Bayern Munchen akan baik-baik saja meski di dalamnya tidak ada nama Lewandowski. Nagelsmann juga wajib meyakinkan para fans bahwa Sadio Mane yang datang dari Liverpool bisa jadi amunisi baru untuk mencetak gol. Kehilangan Lewandowski membuat Nagelsmann sepertinya harus bertemu dengan masalah baru. Artinya ia mesti mengubah gaya bermain Bayern Munchen. Mengutip Sport Illustrated, Nagelsmann sendiri mengakui bahwa hilangnya Lewi akan mengubah cara bermain di Rotten. Jika Anda memiliki Lewandowski dalam tim Anda, gaya main akan selalu khas. Nagelsmann benar, selama ini Bayern Munchen mempunyai seorang finisher seperti Lewandowski. Jadi pemain di Rotten lainnya tak perlu bingung mengarahkan bola ke siapa. Lewandowski sudah pasti akan menyelesaikan bola-bola itu dengan gol yang fantastis. Musim lalu keberadaan Lewandowski begitu vital, apalagi anak asuh Nagelsmann acap kali melakukan umpan silang. Tercatat di F-Brave, Bayern Munchen menempati urutan ketiga tim terbanyak melakukan crossing di Bundesliga musim lalu.
Dengan 495 kali operan silang, Die Roten hanya kalah dari Hoffenheim dan FC Köln. Meski banyak melakukan umpan silang, Munchen berbeda dengan Hoffenheim dan FC Köln. Die Roten lebih efektif karena nilai expected goal-nya paling tinggi di Bundesliga, yaitu 88,1. Julian Nagelsmann mengakui tidak mudah bermain tanpa Lewandowski. Selama ini Bayern Munchen selalu menyelesaikan serangan dengan Lewy. Nagelsmann juga mengakui untuk mencari solusinya tidak mudah, apalagi ketika bermain dengan Lewy dan tekanan terhadap sang pemain juga tinggi. Munchen pun kesulitan. Ini menantang, tapi jangan takut, kami akan menemukan solusinya untuk masa depan. Ketika mengatakan bakal menemukan solusinya untuk masa depan, Nagelsmann sendiri usut punya usut sudah menemukan solusinya. Ia kemungkinan akan bermain dengan lebih dari satu orang striker. Apa maksudnya? Selama bermain dengan Lewandowski, Bayern Munchen sebenarnya juga memiliki kelemahan. Ya, Lewandowski itulah kelemahannya. Lewy selalu menjadi andalan di sisi serang Bayern Munchen. Sudah pasti fokus serangan akan mengarah ke Lewandowski, dan itu mudah terbaca. Maka dengan hengkangnya Lewandowski, di sisi lain justru membuat Nagelsmann menjadi banyak pilihan di sektor penyerangan. Dengan bermain lebih dari satu striker, pola permainan Bayern Munchen sedikit banyak bakal berubah. Die Roten jadi lebih kreatif dan fokus permainan jadi sulit terbaca lawan. Tanpa Lewandowski, pergerakan dalam menyerang akan lebih beragam. Beberapa pemain seperti Kingsley Coman, Leroy Sané, Serge Gnabry dan tentu saja Sadio Mane akan menawarkan fleksibilitas di lini serang. Khusus Mane, oleh Nagelsmann kemungkinan akan diplot sebagai striker pengganti Lewandowski. Para pemain belakang juga akan membanjiri kotak penalti lawan. Apalagi Bayern Munchen juga sudah memiliki Matthijs de Ligt, seorang bek yang memiliki duel udara yang sangat bagus. Kontribusi Alphonso Davies dalam proses menyerang juga akan berlanjut. Ketika kehilangan satu bautnya, sebuah tim harus menggantinya dengan baut yang lain. Di samping mendatangkan Sadio Mane yang bisa jadi opsi dan Serge Gnabry yang bisa jadi pelayannya, Nagelsmann juga mencoba mengimbanginya dengan kedalaman skuad. Fakta menunjukkan dengan pergerakan transfernya jelang musim 2022-2023 bergulir, Bayern Munchen memiliki kedalaman skuad yang mantap. Ibarat kata, Nagelsmann tinggal menentukan siapa yang bakal masuk dalam skema 4-2-3-1 andalannya. Tergantung siapa juga yang tersedia. Pada posisi striker tengah, tentu Mane akan jadi favorit. Choupo-Moting dan Mathys Tel mungkin akan jadi pelapis. Di posisi belakang striker, Jamal Musiala akan jadi pelapis Muller. Di sisi sayap, nama-nama seperti Kingsley Coman, Serge Gnabry dan Leroy Sané akan jadi pilihan. Di posisi pivot, Bayern Munchen juga sudah mendapatkan Ryan Gravenberch, amunisi baru yang bisa gantikan Joshua Kimmich. Di lini belakang, nama dua pemain anyar, Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui adalah pilihan yang tepat bagi sang pelatih muda. Dengan begitu, benar bahwa Bayern Munchen sudah tak perlu risau lagi karena kehilangan Lewandowski. Toh sekalipun tidak memiliki Lewandowski di skuadnya, Bayern Munchen tetap menjadi tim favorit yang bakal menjuarai Bundesliga.